Halo halo Refonir, selamat malam semuanya. Apa kabar malam hari ini? Kalau teman-teman semangat untuk ngejalanin sesi berikutnya nih, yang hari kesekian gitu ya, hari keberapa nih? Hari kedua dari RevoU Mini Course Data Analytics. Teman-teman boleh dong kasih emoji apinya nih di dalam kolom chat. Gimana nih teman-teman semangatnya? Yuk boleh dikasih emoji apinya yang seru ya di dalam kolom chat biar aku tahu kalau teman-teman udah semangat banget nih untuk ikut sesi malam hari ini, dan aku berharap teman-teman juga bisa join sampai akhir sesi karena banyak banget informasi yang penting yang perlu untuk disimak sama teman-teman semua supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan benefit dari RevoU Mini Course Data Analytics. Nah, sebelum kita mulai sesinya, aku mau memperkenalkan diriku lagi gitu ya teman-teman. Jadi, perkenalkan, aku Ocha dari RevoU yang akan menemani teman-teman semua selama beberapa waktu ke depan, dan nantinya semoga teman-teman aktif gitu ya, dan jangan bosan-bosan bertemu dengan aku. Nanti aku akan membantu menyampaikan pertanyaan teman-teman kepada speaker kita di malam hari ini supaya rasa penasarannya bisa terjawab nih teman-teman. Dalam sesi malam hari ini, kita akan masuk ke dalam lecture di mini course Data Analytics. Kita akan masuk untuk belajar tentang Data Analytics in Business. Jadi ini adalah materi lanjutan dari yang kemarin ya teman-teman. Kita masih belajar pondasinya dulu, kita masih belajar basicnya dulu supaya untuk teman-teman nih khususnya lagi switch career. Jadi ataupun mungkin teman-teman yang udah pernah belajar Data Analytics sebelumnya, mari kita membangun pondasi kita dulu supaya semakin kuat. Jadi nanti di sini akan ada praktek tipis-tipis teman-teman. Jadi nantikan ya, join terus sampai dengan akhir sesinya karena sesi hari ini akan seru banget. Nah, highlight di hari ini ada beberapa hal ya, teman-teman. Jadi yang pertama, kita akan masuk ke dalam lecture kita, yaitu Data Analytics in Business. Kita akan get to know more, jadi kita akan perdalam lagi foundational knowledge kita tentang data analytics. Lalu kita akan memahami data analytics proses itu sebenarnya seperti apa gitu kan. Jadi langkah-langkah analisa data itu seperti apa, nanti kita akan coba kulik di sini. Dan kita akan memahami lebih detail lagi tentang data analis di era AI. Karena kan banyak desas-desus gitu ya, biasanya yang berhubungan dengan AI di masa saat ini. Nah, kita akan kulik lebih dalam bagaimana nih nanti karir data analis di era AI. Lalu akan ada informasi penting seputar assignment dan juga e-certificate yang pasti banyak dinantikan sama teman-teman semua. Lalu akan ada sesi pertanyaan, dan kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan nih, nanti jangan ragu-ragu untuk langsung dituliskan saja di dalam kolom chat ya teman-teman. Nanti tim RevoU akan memilih pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, dan mungkin nanti kita akan nggak bisa ngejawab semua pertanyaannya ya teman-teman. Jadi karena keterbatasan waktu, jadi mungkin nanti kita akan pilih beberapa pertanyaan yang paling relevan aja. Finally, kita masuk ke dalam lecture kita di dalam sesi malam hari ini. Kita akan membahas tentang Data Analytics in Business. Speaker kita di malam hari ini adalah Kak Muhammad Iqbal. Kak Iqbal merupakan Senior Lead Data Analytics Consultant di Starcore Analytics. Kak Iqbal sudah berpengalaman selama bertahun-tahun, teman-teman. Jadi pastinya udah mantep banget ilmunya. Terus Kak Iqbal juga merupakan Data Analytics Instructor di RevoU. Lalu Kak Iqbal pernah menjadi guest lecturer di IPB University dan juga UNJ. Siapa di sini yang alumni IPB atau UNJ? Terus Kak Iqbal juga pernah menjadi government trainer, lalu pernah menjadi data analyst di CIFOR, Center for International Forestry Research. So, without any further ado, langsung aja kita panggilkan Kak Iqbal. Halo Kak Iqbal, selamat malam. Halo Kak Ocha, selamat malam. Gimana kabarnya Kak malam hari ini? Kabarnya sangat baik dan excited banget ya ketemu teman-teman di mini course. Jadi nggak sabar buat mulai. Mantap banget. Kalau begitu, berhubung udah pada semangat nih Kak, Kak Iqbal juga semangat banget. Langsung aja kita mulai sesinya malam hari ini. Silakan Kak Iqbal. Oke, thank you Kak Ocha. Saya coba izin share screen dulu ya, teman-teman. Oke, wait. Udah kelihatan ya teman-teman ya untuk slide-nya. Kalau seandainya nanti
saya tiba-tiba sinyalnya kurang bagus, videonya patah-patah, atau terutama suaranya ya. Kalau video nggak terlalu penting lah ya. Boleh teman-teman kasih tahu ya di kolom chat. Nanti biar saya coba off cam atau gimana, karena takutnya tiba-tiba sinyalnya unstable. Nah, untuk saat ini kelihatannya udah aman ya, slide-nya udah kelihatan. Nah, teman-teman, tadi udah dikenalin ya sebenarnya sama Kak Ocha, jadi saya nggak bakal terlalu banyak perkenalan diri lagi. Pada intinya malam ini teman-teman akan coba mempelajari atau bukan mempelajari ya, mungkin enaknya mengenali dulu kulit lapisan terluarnya dari yang disebut ilmu data analytics, atau kalau orang-orang suka dengar data scientist gitu, itu hanya ada sedikit perbedaan aja ya, mana yang lebih di spesialisasikan antara data analis sama scientist. Itu pun akan kita bahas malam ini ya. Nah, teman-teman, first thing first, tadi set your YouTube video quality to maximum. Oke, ini tergantung dengan sinyal teman-teman juga. Hopefully sinyal juga bagus ya. Nah, ini tadi udah dijelasin sama Kak Ocha, jadi saya rasanya nggak perlu menjelaskan ulang. Malam ini teman-teman akan saya coba bawa untuk menyelami sedikit ya, walaupun tadi istilahnya bukan mendalami ya, tapi mengenali kulit terluarnya lah dari data analytics field ya, bidang data analytics. Kita langsung masuk aja yang pertama. Jadi kalau ngomongin introduction ya teman-teman, dari judulnya aja udah jelas ya, introduction, perkenalan. Maka teman-teman akan saya bawa dulu untuk, ini biasanya metode yang saya pakai ya teman-teman ya, either ngajar bootcamp online ataupun corporate training atau ngisi di kampus. Saya lebih senang untuk memulai atau starting the slide dengan pertanyaan. Nah, saya pengen nanya ke teman-teman sambil cek ombak juga, kayaknya masih agak sepi ya kalau di kolom komen ya. Oh, udah rame deh. Saya kayaknya tadi salah klik malah yang private chat ya. Oke, teman-teman, kalau saya kasih pertanyaan, kira-kira nih ya, misalnya teman-teman lihat di layar ini ya, ada bisnis, misalnya mau tambang emas nih, nyari duit kan. Ujung-ujungnya goals-nya adalah yang ngambil yang ada di dalam isi pertambangan tadi, which is ya nanti ujung-ujungnya bakal jadi duit. Jadi ada bisnis yang kita lakukan, lalu ujungnya adalah goals. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan emas dari sebuah pertambangan? Ini pertanyaan umum aja. Biasanya kalau teman-teman bayangin orang kerja di tambang ya, itu biasanya orang-orang nyari apa sih? Kan yang saya tahu nyari gaji gede gitu ya. Tapi kalau teman-teman bayangin dalam konteks data analytics atau misalnya bisnis secara umum, teman-teman bayanginnya apa sih yang bisa dilakukan dari proses bisnis tadi yang di hulunya sampai ke hilirnya tadi ya, di goals-nya. Apa yang bisa teman-teman lakukan? Nah, boleh di-share ya di kolom komen ya teman-teman ya, kalau misalnya kepikiran. Saya mungkin langsung spill aja, kalau dari pendekatan data analytics itu tentu effortnya bisa tergantung jawaban teman-teman sih. Cuman kalau dari POV saya, kita tuh bisa memanfaatkan data yang kita dapatkan dari apapun itu. Tadi mau pertambangan kayak, mau bidang finance, mau di market research, mau juga di FMCG, retail, dan sebagainya. Pasti data yang kita miliki itu akan dieksplor dulu. Ini adalah salah satu modul yang akan kita pelajari di Full Stack Data Analytics. Nanti kalau teman-teman join akhirnya ke Full Stack Data Analytics RFOU, mudah-mudahan nanti kita ketemu di kelas ya. Kita akan mempelajari salah satu modulnya adalah nge-explore data. Jadi kalau teman-teman pernah dengar istilahnya EDA ya, Exploratory Data Analytics. Nah, itu hal pertama yang bisa kita lakukan. Hal kedua yang bisa kita lakukan apa? Extract insight-nya. Tadi kita udah dapat datanya, kita explore. Setelah kita explore, ya tentu kita pengen ngasih tahu, entah itu ke stakeholder, entah itu ke klien, atau bahkan ke tim kita sendiri. Oh, insight-nya ada A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ini yang perlu kita lakukan. Ini hal wajib. Oke. Next-nya apa? Ya, easy banget lah ya. Kita bisa juga yang namanya identify patterns. Misalnya mau liatin pola transaksi dari sebuah retail company. Biasanya di bulan-bulan tertentu ternyata ada spike nih, tiba-tiba penjualan meningkat, misalnya menjelang Nataru ya, Natal, Tahun Baru gitu. Itu juga bisa jadi salah satu hal yang biasanya dieksplor juga, pattern by waktu. Ada juga yang terakhir, ini yang nggak kalah penting dan banyak di underestimate oleh orang-orang. Kebetulan kita di Full Stack Data Analytics coba filling the gap. Dimana teman-teman, kalau saya sendiri kalau mau observe teman-teman di luar yang memang bukan posisi data analytics dan kawan-kawannya,
dan bahkan juga ada data analytics dan kawan-kawannya juga role-role yang mirip. Tapi kelihatannya hanya terlalu fokus ke technical. Saya justru punya POV yang berbeda. Kita tuh harusnya bisa memiliki mindset bahwa orang-orang yang akan kita tunjukkan hasil analisis itu adalah orang-orang yang dia tuh nggak tahu, ibaratnya ya, dalam tanda petik, nggak tahu apa-apa, dan kita pengen suapin itu semua ke mereka. Tapi gimana caranya supaya mereka ketika disuapin sama kita bisa menikmati? Ya artinya nyuapinnya harus enak dong, harus pelan-pelan. Terus juga sendoknya jangan kegedean gitu ya. Mangapnya juga harus pas gitu ya, dan sebagainya. Itu adalah analogi di mana kita berinteraksi sama audiens kita. Untuk apa? Untuk berkomunikasi. Komunikasi nggak cuma ngobrol ya, nggak cuma rapat ngobrol dan sebagainya, tapi kita pengen nyampein insight tadi, hasil eksplorasi, hasil pattern tadi. Itu juga dipelajari di Full Stack Data Analytics. Kebetulan saya pun ngajar di modul itu, Data Communication namanya. Teman-teman bakal dapat juga nanti banyak tips-tips gimana caranya untuk membuat slide yang efektif. Ya, kalau penasaran silakan enroll ke Full Stack. Nanti kita bakal ketemu. Oke, pada intinya teman-teman, singkatnya data analytics itu adalah sebuah proses di mana kita tuh mau mencoba mengekstrak ya, ngambil value dari data kita. Yang mana data kita sekarang udah commonly di berbagai company, terutama company besar yang udah well established, pasti udah main big data ya. Big data itu sederhananya mungkin gini, teman-teman udah nggak sanggup lah Excel kita untuk ngehandle data itu. Entah itu nggak muat atau not responding terus gitu ya. Kira-kira big data tuh yang kayak gitu. Ya, tapi tetap kita akan tetap mempelajari Excel ataupun Google Sheets. Kenapa? Karena nggak setiap waktu juga kita menganalisis yang sifatnya big data. Kadang-kadang kita main di level yang sebutnya kalau di ekonomi itu levelnya makroekonomi ya. Kalau ini levelnya di makronya gitu ya. Jadi ada juga data yang levelnya nggak detail. Kita main di level yang summary. Itu masih bisa pakai Excel juga. Ya, dan fun fact-nya, kebanyakan dari stakeholder, kebanyakan dari atasan akan lebih suka dan ya cenderungnya ya ketika ditampilin yang style Excel gitu ya, yang sifatnya summary instead of kita liatin database langsung gitu. Kira-kira gitu teman-teman yang dilakukan di berbagai macam industri ya. Oke. Nah, kalau kita melihat ke salah satu, kita mereflect aja lah ya, ini fakta yang terjadi sekarang teman-teman. Jadi data explosion, data udah benar-benar meledak banget di sekitaran kita, nggak kelihatan, tapi harusnya kerasa. Kenapa bisa saya bilang kerasa? Teman-teman semua pasti main sosial media ya, benar nggak? Apakah di sini ada yang nggak main sosmed sama sekali? Nggak main, minimal Instagram deh ya, atau TikTok. Pasti semua teman-teman di sini ada punya minimal satu akun sosmed. Dan faktanya teman-teman, ini adalah statistik every minute of the day. Maksudnya apa? Apa yang terjadi dalam 1 menit di setiap hari kita? Saya agak lupa, ini apakah hanya di region US atau di seluruh dunia. Yang jelas hasil surveinya mengatakan, kita lihat aja contoh salah satu statistiknya teman-teman ya. Misalnya ini, setiap menitnya ada 694.000 video yang ditonton di TikTok. Gila ya, gede banget ya angkanya ya. Terus apalagi yang menarik nih, misalnya LinkedIn. Nah, di sini teman-teman harusnya udah pada aktif di LinkedIn nih. Di era sekarang saya encourage banget teman-teman branding ya, bahasa halusnya, bahasa kasarnya pencitraan di LinkedIn. Kenapa? Karena sekarang per menitnya ada 7.000 user aktif di LinkedIn. Aktif itu berarti dia posting, dia nge-like, dia scrolling timeline, dia komen, dia repost dan sebagainya. Jadi itu kira-kira adalah gambaran seberapa gilanya data explosion zaman sekarang. Teman-teman bayangin aja, kita itu consume konten, berarti kalau kita consume konten dari sosial media, sebenarnya teman-teman secara tidak langsung tuh lagi mengekstrak data atau mengkolek data berdasarkan apa yang teman-teman tonton. Habis itu apa? Teman-teman menggunakan platformnya sosial media. Which is sosial media itu, kalau kita bayangin dia tuh kayak gudang yang sangat besar sekali, gudang virtual yang isinya adalah data tadi. Jadi semua konten dikumpulin, tapi kita hanya konsum hal-hal yang biasanya kalau teman-teman buka TikTok, buka Instagram, pasti itu akan berhubungan dengan apa yang biasa teman-teman tonton. Disebutnya dengan algoritma. Ya. Maka bahasa lainnya ya, kalau biasanya di bahasa marketing, itu disebut personalized fits. Jadi fit-nya dicocokin sama
apa yang biasa teman-teman tonton. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan insight. Jadi mereka tuh bisa tahu karena mereka juga mempelajari kita, gitu ya. Kira-kira itu yang terjadi di sosial media. Nah, teman-teman, ya sadar tidak sadar, mau nggak mau, ya teman-teman harus menyadari kalau ya ini ada salah satu hasil penelitian yang digambarkan berupa ilustrasi dari Mark Newkirk, Director of Industry Practices di SAS, salah satu platform analytics terbesar di dunia ya. Jadi dia tuh menggambarkan bahwa di zaman sekarang itu ya data semakin besar dan pertumbuhannya eksponensial. Yang tadi saya bilang sosial media. Mungkin tahun 2000 awal data sosial media nggak sebanyak data sosial media sekarang. Ya, bahkan data secara umum itu tidak sebesar zaman sekarang. Sekarang pertumbuhannya eksponensial, makin kencang, makin hari makin kencang, makin menanjak tuh. Nah, tapi konsekuensinya ketika teman-teman semakin banyak nih platform yang bisa ngasih data ke teman-teman, semakin besar juga dong kemungkinan teman-teman itu tidak membaca konten-konten tertentu. Yang kita baca kan yang kita pengen aja. Atau sederhananya kalau teman-teman Google search, teman-teman klik misalnya Revoyu, itu yang keluar cuman yang teman-teman klik biasanya yang keluar di page awal doang. Padahal kalau dilihat ke paling bawah itu page-nya bisa sampai puluhan ribu misalnya. Nah, itu gambaran bagaimana information overload ini nih yang terlihat sebagai gap nih ya antara big data sama relevan data. Relevan data ini apa yang teman-teman butuhin dan big data ini adalah yang tersebar. Maka ada gap di situ informasinya. Maka hal ini seharusnya gimana teman-teman? Kalau menurut teman-teman gimana? Ketika data itu mengalami overload, teman-teman bisa melihat lah ya ke realita yang zaman sekarang. Kira-kira kalau data itu overload, bagus bagus apa jelek ya menurut teman-teman? Good or bad? Mungkin bisa sambil saya lihat di kolom komen ya, boleh sambil ditulis-tulis teman-teman. Jadi kalau kita dapat nih kenyataan sekarang, information overload itu sedang terjadi dan teman-teman tanpa disadari juga sebenarnya udah miss banyak banget informasi ya. Nah, saya lihat di kolom komen ya ada yang jawab jelek ya atau bad. Oke, sebenarnya jawabannya tidak mutlak ya, tapi kalau saya juga cenderung mengatakan itu adalah bad situation. Kenapa? Ya tadi udah saya jelaskan, tapi di sisi lain ketika teman-teman ngerasa bahwa relevansi data itu semakin turun, kan kalau teman-teman tahu di ilmu marketing, walaupun ini data analytics ya, cuman saya sedang belajar marketing juga akhir-akhir ini. Jadi katanya kalau di marketing itu kan ada yang namanya SEO ya, jadi gimana caranya search engine optimization dari website kita misalnya, semakin kita sering memperbaiki SEO-nya, semakin besar kemungkinan muncul di top search gitu ya. Kalau Google search, enter, biasa paling atas gitu. Nah, teman-teman nggak bisa ngontrol itu semua. Bahkan algoritma Google, YouTube, dan semuanya, kita nggak tahu gitu di baliknya gimana. Sehingga data yang relevan itu at least yang kita butuhin ya, belum tentu itu akan muncul di di tampilan awal gitu. Maka itu agak buruk menurut saya. Soalnya semakin banyak yang tidak relevan, semakin kecil juga peluang kita untuk dapetin value. Maka dengan adanya bahkan AI, sebenarnya kan AI, bayangan teman-teman mungkin kalau pakai ChatGPT, pakai Grok, pakai DeepSeek, pakai Gemini, dan semuanya lah ya, yang lain-lain itu, teman-teman akan lebih mudah nih dapetin value. Tapi ya belum tentu. Kita harus punya concern juga kalau setiap yang dikeluarin oleh AI pun harus tetap kita supervise. Ini source-nya trusted nggak nih? Makanya kadang-kadang kalau saya lagi belajar ya di ChatGPT terutama, saya minta tolong put the trusted source gitu ya, for each news misalnya. Nanti dia bakal attach newsnya, URL-nya, baru kita cross check lagi. Jadi memang semakin banyak informasi itu semakin besar kemungkinan kita nggak dapat value yang seharusnya. Nah teman-teman, kalau teman-teman sambil lihat ya, ini ada sebuah chart sederhana, ini menunjukkan tren teman-teman. Ini kalau kita lihat dari judulnya ya, Big Data Market Size Revenue Forecast Worldwide from 2011 to 2027. Jadi kita pengen lihat di sini adalah hasil forecast atau peramalan ya
tentang seberapa besar revenue yang bisa didapat melalui big data market. Jadi big data market itu bayangan teman-teman gini aja, kalau misalnya ada company yang udah menggunakan big data dalam pekerjaan sehari-hari, lalu dia dapat revenue, nah ini dihitung ke sini. Dari 2011 ke 2015, teman-teman bisa lihat angkanya ini masih rendah banget ya. Meskipun kalau kita convert ya ke rupiah, apalagi ke saldo rekening kita ya, jauh banget ya. 7,6 billion US dollar, 7,6 berarti miliar US dollar. Ke rupiah berapa triliun tuh ya. Nah, ini pertumbuhannya di 2011 ke 15 masih sangat terbatas. Jadi masih banyak sekali level di mana company itu melakukan adopsi dulu. Mereka masih nggak biasa sama big data. Pelan-pelannya itu kerasa banget waktu zaman-zaman saya mungkin baru awal masuk kuliah ya. Saya masuk kuliah 2015. Dulu tuh nggak terlalu familiar. Dan kalau ada kakak tingkat ngasih webinar, ngasih seminar zaman dulu belum biasa webinar ya. Itu ngerasanya kalau ada orang ngomong big data itu masih belum kebayang sebenarnya apa sih. Dan kayak udah, oh nih kayak dewa banget nih, advance banget nih orang. Padahal setelah saya mengalami masa kuliah, ini kebetulan pas banget ya, sampai saya kebetulan lulus 2019 ya, 2020 itu saya udah mulai masuk kerja, itu di 5 tahun, 2016 ke 2020, udah mulai kerasa peningkatannya makin tinggi nih. Setidaknya orang-orang di sekitar kita tuh udah mulai ngomongin big data. Maka revenue yang didapat pun menurut data ini juga meningkat. Tapi yang lebih gila lagi adalah di 2021, ya beberapa tahun lalu, sampai ke tahun ini bahkan ke 2027, hasil forecastingnya dianggap ini pertumbuhannya bakal semakin tajam lagi nih. Dan big data itu udah jadi hal yang lumrah. Semua orang ngomongin big data. Maka udah bisa disebut sebagai mainstream industry. Nah, ini berarti adalah sinyal positif nih buat teman-teman semua ya. Ini teman-teman yang ada di full stack data analytics udah ribuan ya yang lulus dari RevoU full stack data analytics. Ini pasti ngerasain banget nih gimana sangat in demand-nya posisi data analis. Meskipun saya nggak mau muluk-muluk teman-teman ya. Sebenarnya banyak memang prospeknya, tapi akhir-akhir ini kalau teman-teman pernah dengar istilah tech winter, banyak perusahaan layoff, ya semakin sulit untuk mencari lowongan yang kemungkinan diterimanya besar. Itu memang sangat wajar. Kenapa? Karena meskipun sebenarnya secara market size revenue dia bakal meningkat, tapi yang dituntut sekarang ini adalah data analis yang berkualitas. Dan itu yang sebenarnya lagi dikejar sama RevoU juga. Ya, jadi kami akan mencoba salah satunya ya mempelajari AI juga dalam modul kami. Sebenarnya AI yang ada di luar itu yang teman-teman pelajari, sebaiknya mungkin lebih idealnya ya kita akan coba lakukan ketika masuk di full stack. Nanti teman-teman bakal dapat arahan yang lebih ideal lah ya, penggunaan AI, menggunakan metode-metode statistika dan sebagainya. Bahkan persiapan karir juga ya kalau di full stack gitu. Nah, intinya adalah prospek data analis itu semakin tinggi, semakin kesini semakin tinggi, meskipun dengan catatan sekali lagi saya nggak mau terlalu over promote. Saya bakal bilang kalau memang semakin challenging. That's why teman-teman butuh arahan dari dan juga environment yang cocok gitu buat belajar bareng-bareng gitu ya. Ya berarti review dong. Gitu kira-kira ya. Nah, kalau teman-teman ada yang sempat mikir gitu ya, apa sih bedanya antara data analis sama data scientist? Secara role ya, kalau ini secara field-nya data analytics versus data science. Sebenarnya apa yang beda gitu ya? Padahal sebenarnya ini kata dasarnya tetap data, kita mainin data. Yang satu menganalisis, yang satu itu lebih ke ilmunya. Jadi sebenarnya apa yang membedakan, nih kalau teman-teman lihat di sini ya, di tulisan ini dulu aja, data analytics itu fokusnya lebih ke arah mempelajari data historis. Jadi kita coba pelajari pattern-nya kayak gimana, kita coba deep dive ke dalam datanya. Sementara kalau data scientist, ini biasanya teman-teman ya, walaupun disclaimer, bisa jadi setiap company itu beda job description-nya. Tapi secara umum, data scientist itu adalah posisi yang lebih ke arah machine learning, membuat model prediksi, itu data scientist. Data analis itu mungkin kelihatannya kayak agak lebih mudah
bagi orang-orang awam gitu ya. Padahal sebenarnya challenge dari data analis itu adalah kita juga punya responsibility untuk bisa presenting ya. Jadi yang setahu saya kalau data analytics itu karena lebih heavy-nya nge-explore data, kita pengen tahu tren data historis dan sebagainya, kita harus bisa untuk ngebungkus itu dalam presentasi ya, biasanya data analis. Kalau data scientist lebih heavy-nya ke technical gitu. Itu yang so far yang saya observe ya teman-teman. Bisa jadi beda juga ya di setiap industri yang berbeda. Nah, mungkin ini nih kalau teman-teman lihat di chartnya. Anyway, di sini ada yang kepengen jadi data scientist sebelumnya, terus sempat hilang arah. Kemudian akhirnya sekarang pengen switch lagi ke arah data science atau juga mungkin bisa ke arah data analis gitu ya. Ini cocok banget buat teman-teman start karirnya dari belajar di RevoU karena data analytics sama data scientist sebenarnya mirip-mirip aja, overlapping skills-nya teman-teman bisa lihat ya. Basic statistical analysis, including berarti Excel ya. Teman-teman juga belajar programming, salah satunya adalah SQL, Python, ini semua akan dipelajari di full stack data analytics, data mining, problem solving, sampai data storytelling, which is ini adalah non-technical skill yang mungkin di tempat lain nggak banyak difokusin, tapi kalau di RevoU ini sangat di-encourage, bahkan dibikin 1 minggu khusus untuk belajar bikin storytelling di slide. Jadi ini menarik banget harusnya teman-teman ya, kesempatan yang harusnya nggak boleh disia-siain. Nah, ini teman-teman ya, kalau dibikin mappingnya ya atau sebarannya lah ya, teman-teman akan belajar apa dan sebaiknya memang skill-skill ini yang teman-teman miliki supaya bisa compete sama berbagai macam challenge di luar sana yang mungkin mikirnya di RII itu makin susah nyari kerja, walaupun definisi susah itu terlalu subjektif ya. Menurut saya lebih ke challenging karena kita harus pilih-pilih dan kita harus sebelum milih-milih pekerjaan tentu milih-milih juga tempat belajar. Nah, inilah yang akan kita pelajari bersama teman-teman di full stack nanti ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Oke, kalau kita take a look untuk proses data analytics ya teman-teman, bisa kita lihat seorang data analis itu sebenarnya proses pekerjaannya simple ya, walaupun eksekusinya tentu tidak sesimpel itu ya. Kita teman-teman bisa lihat bareng-bareng, ini proses pertamanya adalah ngumpulin data dulu. Tentu ya, sebelum teman-teman bisa present, bisa bikin presentasi, bisa bikin dashboard, dan semua-muanya itu pasti ada proses ngumpulin data dulu. Ini platform banyak ya, yang sederhana banget Google Form. Ini pasti teman-teman kalau yang masih kuliah, sering banget nih ya dapat Google Form dari yang lagi penelitian nih, buat S1 kah, S2 gitu ya. Itu salah satu teknik pengumpulan data yang paling sederhana. Lalu ada data preparation, pernah dengar nggak teman-teman? Data preparation. Oke, anyway teman-teman kalau misalnya saya nggak kelihatan ya, misalnya videonya patah atau suara saya kurang jelas atau layarnya juga tiba-tiba ini ya, tiba-tiba not responding gitu ya, teman-teman tolong kabari ya. Tapi so far kayaknya enggak ya teman-teman ya. Oke, teman-teman kita lihat ini proses data analytics yang kedua adalah data preparation atau kalau teman-teman pernah dengar namanya data cleaning. Ya, pasti pernah dengar ya. Data cleaning kita akan pelajari juga nanti pakai spreadsheet, pakai Python ya, itu akan dipelajari di full stack. Lalu data analysis kita akan coba melakukan pemodelan kayak regresi, belajar yang namanya korelasi, ya, pakai Python, pakai Excel atau Google Sheets juga bisa. Lalu data visualization, kebetulan kalau bikin dashboard di RevoU, kalau saya nggak salah di full stack-nya itu pakai Power BI sama Tableau ya. Kalau saya nggak salah, correct me if I'm wrong ya teman-teman, tapi either dua itu atau dua-duanya dipelajari, dan yang terakhir adalah ini nih, soft skill. Soft skill yang teman-teman lihat sama-sama ya, ini adalah decision making. Kelihatannya kayak agak terlalu high level ya, tapi nggak juga loh. Decision making itu nggak hanya di level bos ya, kita pun sebagai level yang eksekutor pun bisa melakukan decision making. Oke. Itu gimana caranya? Ya kita harus pahami dulu bisnisnya. Kita pahami teknis-teknis untuk melakukan analisis, harus bisa menguasai tools-nya dan segalanya pokoknya ya. Itu nanti kalau teman-teman udah belajar sekian bulan bersama Full Stack Data Analytics RevoU, harusnya kemampuan decision making ini udah terasah. Karena nanti kan bakal ada banyak assignment juga ya. Setahu saya
di Revoyu ini kenapa bisa dibilang one of the best ya, karena saya sendiri ngelihat gitu ya, bahwa teman-teman yang belajar, yang bahkan bayar, ini dituntut untuk ngerjain assignment, yang benar-benar dicek detail banget sama teman-teman kontributor Revoyu, dan saya sendiri ngelihat hasilnya gitu ya, oh ternyata orang-orang yang mau serius ya untuk switch karir, untuk start karir, itu semua memang benar-benar persiapannya gila-gilaan ya. Jadi teman-teman jangan sampai telat. Oke, teman-teman, supaya kita bisa kebayang ya sebenarnya apa sih yang dari tadi si Iqbal ini omongin ya. Salah satunya yang akan di-spill malam ini adalah kita mau coba eksplorasi data sederhana menggunakan Google Spreadsheet. Di sini teman-teman ada yang belum pernah pakai Google Spreadsheet. Kalau pakai Excel, saya yakin teman-teman semua udah pernah ya, karena itu kayaknya yang pertama kali kita pelajari ya tools terkait sama data itu di zaman SD itu Excel ya, teman-teman. Oke, udah pernah? Mungkin boleh di-share di komen ya, teman-teman. Oke, saya lanjut ya, teman-teman ya. Kalau kita coba lihat data ini. Ini layar saya hopefully tidak patah-patah ya. Saya coba sambil lihat-lihat juga di kolom komen ya, teman-teman ya. Seandainya video saya membuat layar saya jadi patah-patah nih karena lagi main di Google Spreadsheet, saya mohon diinfoin ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman kalau bisa dilihat, ini adalah data rekap proyek 2023 sampai 2024. Ini ada ID proyek. ID proyek itu menunjukkan identitas dari setiap proyek yang berbeda-beda. Ini dari 2023 sampai 2024. Ceritanya, ini gara-gara datanya fiksi ya. Kita anggap aja misalnya satu Indonesia terkait pembangunan fasilitas umum. Itu ada banyak sekali proyek yang dilakukan. Ini kelihatannya ada 500 proyek. Ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada count 500. Ini ada 500 ID proyek in total. Kita lihat jenis proyeknya ada apa aja. Oh, oke, ternyata ada drainase, ada flyover, ada gedung, ada jalan raya, ada jembatan. Masih make sense ya teman-teman ya, masih relate ya. Lokasinya, oke, ternyata ada di beberapa kota ya, Bandung, Bau-Bau, Depok, Jakarta, Makassar, Medan, Surabaya, Tomohon. Nama proyeknya juga tentu banyak, tanggal mulai, tanggal selesai, anggaran, dan nama kontraktornya. Nah, dari sini, teman-teman bayangin aja, kalau kita tuh lagi coba untuk memahami, misalnya teman-teman ini masuk ke dunia, ya, mungkin sederhananya kayak teman-teman kerja di PUPR lah gitu ya. Teman-teman melihat data proyek yang yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kita pengen analisis. Nah, untuk teman-teman yang baru mulai di Google Spreadsheet, teman-teman boleh saya share ya. Ada beberapa hal yang mungkin sebelum kita ini bikin pivot table, bikin chart ya. Saya akan kasih tahu ada fitur yang sangat useful buat eksplorasi awal, tapi saya yakin 92,76%, so tau banget ya angkanya ya, itu teman-teman belum tahu. Ada yang namanya di sini nih, di menu data, ada namanya column stats. Coba ya, kita klik dulu column stats. Nah, oke, ntar saya kecilin dikit lagi. Oke, teman-teman lihat di sini column stats. Kita bisa melihat statistik dari setiap kolom yang kita miliki. Pertama nih, kalau kita lihat ya, ini di count-nya. Teman-teman kalau melihat ini nama proyek itu dijajarin di sumbu X. Panjang ya, ini nggak ada ujungnya nih harusnya nih ya. Nah, ini kita lihat angkanya satu semua. Berarti apa? Oh, berarti setiap nama proyek itu disebutkan satu kali dalam dataset kita. Walaupun nggak kelihatan seluruhnya nih. Ya, pertama itu dulu. Kita melihat ID proyek kayaknya kurang menarik nih. Ini anggap aja teman-teman mau bikin chart, mau bikin report, tapi sebelum kita bikin, kita bisa di-spill duluan nih sama si column stats ini buat strategi, oh kayaknya ini yang menarik buat gua bikin chartnya deh nanti. Gitu ya. Nah itu boleh teman-teman lihat di bagian count ya. Anyway, saya lupa, ini harusnya ignore, oh udah benar. Kalau kita tulis ke bawah, oh ternyata nggak semua ID proyek itu ditulis sekali. Padahal harusnya kalau yang terkait ID, teman-teman bayangin ID itu adalah bahasa anak Ilkom itu primary key atau variabel kunci
Yang gampang teman-teman bisa bayangin NIK. Teman-teman bisa bayangin NIK, nomor induk kependudukan. Pasti NIK teman-teman itu nggak akan sama dengan orang lain, benar nggak? Nah, ini tiba-tiba ID proyek ada yang terulang 2 kali nih, yang CN 0192 2023. Maka kita bisa melakukan apa? Nah, ini next step-nya teman-teman ya, tapi nggak saya deep dive, karena kalau deep dive untuk cara menghandle terjadinya data yang dalam tanda petik mungkin kita bisa bilang bahasa awamnya error, itu nanti akan cukup panjang. Kita coba overview dulu. Kalau ada kayak gini, biasanya kita cek. Ceknya gimana? Mungkin ya, sederhananya teman-teman coba bisa Ctrl F, terus kita ketik ulang si ID proyek yang tadi dianggap ada 2 frekuensinya, berarti berulang. Oh, ternyata spreadsheet bisa nunjukin nih di baris 100 dan 101. Ini kalau kita lihat teman-teman ya, menurut teman-teman sambil dipikirin juga boleh, kalau ada yang seperti ini, nama ID proyeknya sama-sama gedung Surabaya, perbaikan gedung pemerintah Surabaya, tanggal mulai, tanggal selesainya sama. Tapi ternyata ada anggaran yang berbeda dan kontraktornya juga berbeda. Nah, menurut teman-teman kalau kondisi kayak gini, ini harus diapain? Nemu ada ID proyek yang sama. Ini kan tricky banget ya. Pertama, kalau teman-teman bayangin misalnya nemu ada 2 proyek. Ini data fiksi lagi-lagi teman-teman ya. Saya nggak pakai data asli ataupun menggunakan narasi sesuai dengan data yang ada di lapangan. Ini saya benar-benar bikin fiksi aja. Terus kalau kita nemu ada 2 proyek yang sama, ini perlu dicurigai ya. Kenapa? Kok bisa ada nih perbaikan gedung di waktu yang sama tapi anggarannya double gitu ya. Apakah memang ID proyeknya salah ketik? Ya, bisa salah ketik nih yang salah satu gitu ya. Atau ternyata ini adalah hasil perbaikan, bisa juga. Ternyata yang pertama ini yang 1,2 ini apa sih 1,2 M ya, sorry. Agak jarang melihat nominal kayak gini ya di saldo ya. Di saldo rekening ya. Ini ternyata dikoreksi misalnya jadi 6 M gitu ya. Nah, next step-nya apa? Berarti perlu ada yang namanya audit misalkan gitu ya. Itu salah satu contoh, teman-teman. Ini kalau mau lihat lagi total rows ya, kalau teman-teman klik lagi ID proyek ya, ini kita klik di kolom yang kita pengen cari tahu insight-nya ya. Total row-nya 999, empty cell 499, unique value 499. Nah, ini empty cells ini sebenarnya menurut saya ini total rows mestinya ini nggak 999 nih. Kadang-kadang dia itu kayak gini nih warna hijaunya. Teman-teman lihat kan sampai ke bawah ya. Teman-teman mungkin mikir, ini kok ada yang kosong ya katanya. Iya, karena kebetulan kita rows-nya di Google Sheet ini di-provide sampai 1000. Dan column stats itu dia akan select the whole column. Dari paling atas sampai paling bawah. Tadi ada 499 yang terisi, ada 499 yang tidak terisi. Which is ini sebenarnya nggak masuk dalam data coverage kita. Jadi diabaikan dulu aja ya. Next apalagi misalnya pengen lihat di jenis proyek. Oke, kita lihat ke atas. Jenis proyek, oh ternyata paling gede itu atau paling banyak paling banyak adalah jembatan ya. Oke. Next step-nya mungkin teman-teman kepikiran pengen tahu berapa sih rata-rata anggaran untuk proyek jembatan? Atau berapa sih minimum anggaran yang dikeluarkan untuk setiap jenis proyek ini? Itu nggak akan bisa tercover dengan si column stats ini. Maka saya tadi bilang ini tuh hanya untuk eksplorasi awal banget gitu ya. Jadi kalau teman-teman tertarik, baru teman-teman pikir, oh berarti habis ini gue bakal bikin chart untuk jenis proyek nih gitu ya. Nah itu nanti akan kita bikin pivot table-nya dulu, baru ke chart. Lokasi juga sama, oh ternyata ada perbedaan nih dari sisi jumlah barisnya atau jumlah proyeknya ya. Kebetulan ini dia hanya memperlihatkan jumlah proyek aja. Nama proyek, tanggal mulai, tanggal selesai, anggaran ya, dan semua-muanya. Jadi teman-teman bisa manfaatin si column stats ini sebenarnya untuk ngasih gambaran awal aja. Nah, kalau teman-teman
tertarik nih, mungkin ada yang kepikiran nggak mau bikin apa? Boleh di-share di kolom komen ya teman-teman ya. Kalau teman-teman kepikiran, oh Kak, saya kayaknya misalnya ketemu data kayak gini, pengen explore misalnya rata-rata anggaran per lokasi gitu ya. Lokasi di sini adalah kota gitu. Bisa. Langkah pertama yang paling simple banget yang teman-teman harus kuasai, ini saya bilang harus ya, adalah pivot table ya. Nah, coba teman-teman, cara gampangnya sebenarnya bisa Ctrl A. Ctrl A ini berarti kita mau select, memilih semua baris dan semua kolom yang terisi ya. Insert, habis itu pivot table. Boleh ya, yang tadi udah akses datanya, boleh sambil di coba-coba juga ya di device masing-masing. Nah, kalau kita lihat yang suggested, ya ini salah satu bentuk AI lah yang sederhana ya. Walaupun sebenarnya terlalu overrated kalau kita bilang AI ya. Tapi oke lah, dia bisa tahu nih, sedikit memahami konteks lah gitu. Ada suggestion pivot table yang bisa kita bikin, ada 3 nih kata si pivotnya. Let's try ya. Misalnya yang pertama, count of ID project for each contractor. Berarti kita mau menghitung ada berapa proyek untuk setiap kontraktor yang berbeda. Kebetulan kalau teman-teman lihat di sini ya, ini ada yang menarik nih. Menurut saya setidaknya ada 2 nih yang menarik. Kenapa? Karena di 2 ini, yang satu itu kosong, nggak ada nama kontraktornya. Which is kita bilang dia adalah missing value. Ya, ini akan kita pelajari juga kalau di full stack tuh. Gimana kalau ada yang bolong kayak gini gitu. Apa sih pertimbangan kita untuk either kita nanti bisa menghapus data dari yang bolong-bolong ini, atau kalau mau kita isi, kira-kira cara handle-nya kayak gimana, itu dipelajari banget teman-teman di full stack. Ya. Nah, kemudian ketemu ada satu digit aja nih ya. Dia nama kontraktornya X. Nah, ini pun bisa kita telusuri gitu ya. Misalnya ya teman-teman, kita balik ke raw dataset, kita lihat di kontraktor, kita filter, kita clear dulu, kita lihat yang X. Oh, ternyata ada satu proyek ya, nama proyeknya CN 9999-2024. Dari angkanya kayak agak mencurigakan ya. Kalau tadi kan angkanya kayaknya di kisaran ratusan gitu ya. Karena dalam 1 tahun tadi dalam 2 tahun hanya ada 500 proyek. Terus tiba-tiba muncul ID proyek yang urutannya 9999. Mungkin bisa jadi ini adalah salah satu row yang belum kehapus, karena biasanya database itu suka di testing tuh teman-teman. Ada masukin input data manual gitu ya buat lihat tampilannya kayak gimana. Nah, ternyata nama proyeknya juga tes gitu. Ini kan kelihatan ya bahwa kayaknya ini memang harusnya dataset yang kehapus nih dari database. Kontraktornya juga X gitu ya. Nah, ini bisa kita take out aja dari dataset. Kalau kita punya reason yang kuat ya, kita yakin banget ini udah dikonfirm nih ke orang database, ini adalah testing doang, maka bisa kita hapus. Itu contoh ya teman-teman, gimana pivot table aja sebenarnya bisa bikin decision making. Decision makingnya apa ya tadi? Bisa kita hapus atau kita isi yang kosong dan sebagainya. Nah, next step-nya apa teman-teman? Coba kita bikin chart misalnya ya. Pertama, saya kasih tahu dulu ke teman-teman, kalau misalnya kita bikin langsung dengan pivot table yang apa adanya, ya, langsung dicoba aja ya. Insert chart. Nah, ini nggak akan keluar sesuai yang menurut saya teman-teman akan sukai, teman-teman akan mudah untuk pahami juga. Betul nggak? Kalau teman-teman lihat nih, ini namanya pie chart ya. Apakah teman-teman oke nih dengan digambarkan menggunakan pie chart seperti ini? Teman-teman ngerasa nyaman nggak sih ngelihat pie chart-nya? Boleh di-drop di kolom komen ya. Harapan saya sih ada yang jawab enggak ya. Maksa banget ya. Kenapa saya arahin jawabannya enggak? Karena pertama, ini kategorinya terlalu banyak. Sedangkan kalau pie chart itu kita harus punya intuisi ngebaca kira-kira berapa bagian ya dari lingkaran ini, which is kan ngomongin radius ya teman-teman. Ini agak susah nih. Mana yang lebih besar antara satu sama lain selain yang ungu ya. Nah ini agak susah kalau nggak ada angka-angka ini nih yang jadi labelnya. Ini kan ada labelnya teman-teman. Akan susah nih kalau teman-teman nggak lihat itu, dan pie chart tidak bisa mengurutkan
tidak bisa menampilkan visualisasi yang terurut dan mudah dibaca. Maka kita bisa ganti dia. Dengan apa? Oke. Pertama kita bisa ganti dia dengan kita coba bentar ya teman-teman. Ini kita coba edit chart dulu, oke. Edit chart tadinya pie chart, coba kita ganti. Menurut si Google Sheets, yang suggested itu apa? Oh, misalnya bar chart. Oke. Menurut teman-teman better nggak sih untuk lihat, oh ternyata ada perbedaan loh ya, yang lumayan kelihatan nih. Kalau tadi di pie chart enggak, sekarang lebih kelihatan. Kenapa? Karena bar chart itu dia akan mengarah ke arah yang sama. Jadi dari kiri starting point-nya, dia akan selesai di sebelah kanan. Kalau pie chart tadi kan muter gitu ya, lingkaran. Akan lebih susah insting manusia ngebacanya. Oke? Nah, next step-nya adalah menurut saya kita harus, kalau udah tahu visualisasinya udah oke, maka kita harus lihat konteksnya dulu. Ini ada grand total, ada X, ada yang kosong di sini ya. Teman-teman kira-kira butuh nggak? Pertama, yang grand total saya tekankan ini nggak butuh. Ya, kenapa nggak butuh? Karena ya grand total itu hanya menjadi biasanya untuk konfirmasi aja. Oh benar data gue nih 500 baris nih tadi, udah oke. Maka kita hapus aja grand totalnya dengan cara ini. Di rows tadi kontraktor ya, kontraktor itu adalah kolom. Kita hapus show totalsnya. Nah, sampai sini menurut teman-teman gimana? Apakah oke untuk kita tampilin bar chart seperti ini? Boleh ditulis di kolom komen. Nah, kalau menurut saya, ini pertama kita bisa take out dulu yang blank dulu deh. Seandainya kita nggak mau terganggu sama nama-nama kontraktor yang belum teridentifikasi. Lalu yang X juga bisa kita take out dulu. Kenapa? Karena kita nganggap ini yang X ini data yang harusnya memang di-remove gitu ya. Caranya adalah kita filter datanya. Filter bar chart-nya ya. Ini kalau teman-teman scroll ya di bagian pivot table editornya, paling bawah ada filters, bisa diklik. Yang pengen kita filter adalah kontraktor. Kita klik showing all items-nya. Kita uncheck aja nih yang blank, sama yang paling bawah yang X. Terus oke. Nah, sampai sini gimana menurut teman-teman? Lebih enak, lebih fokus? Ya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ini pelajaran di data communication juga sebenarnya teman-teman ya. Buat mempermudah, kita prefer untuk membuat urutan ya. Jadi daripada susah kalau saya tanya, ini urutan keempat siapa sih di sini? Pasti takes time tuh buat teman-teman untuk memproses. Maka kita bisa mainin di rows, ordernya descending. Sortnya bukan by alfabet nama kontraktor, tapi pakai count A of ID project. Nah, gini. Ya. Jadi menghitung jumlah proyeknya. Jadi paling tinggi, oh ternyata paling banyak proyek itu ada di PT D. Paling rendah ada di PT Laila Sari Hariah. Oke. Clear ya teman-teman ya. Mudah-mudahan clear. Nah, ini kalau teman-teman lihat, kita sebenarnya bisa juga untuk ngasih warna yang berbeda nih. Misalnya, wait ya. Saya coba ganti warnanya jadi abu-abu semuanya. Saya pengen cuma meng-highlight top 3-nya. Saya klik satu-satu, dikasih warna biru. Nah, terus saya ganti judulnya jadi top 3 kontraktor berdasarkan jumlah proyek. Gitu ya. Ini salah satu teknik yang akan dipelajari juga di data communication. Gimana supaya audiens itu bisa langsung fokus ke insight utamanya. Oh, oke, top 3, maka dia hanya cukup matanya itu terfokus ke top 3 ini aja. Walaupun informasi yang di bawahnya tetap ada, tapi kita kasih warna abu-abu yang nggak jadi informasi utama yang pengen kita highlight. Itu salah satu teknik namanya contrasting. Ya. Ini baru satu pivot, teman-teman. Coba kita pivoting lagi ya, yang lain ya. Ini tinggal di copy paste aja. Oke, ini saya ganti dulu warnanya tadi merah ya. Kira-kira ada ide apa lagi teman-teman? Kalau saya kepikirannya sih ya, saya pengen lihat wilayah mana sih yang rata-rata anggarannya paling tinggi. Nah, kita bisa
misalnya mau audit gitu ya, value-nya, oke, saya jelasin dulu ya teman-teman. Rows itu bayangin teman-teman adalah kolom yang dari atas ke bawah. Apa yang dari atas ke bawah? Oh, saya pengen lokasinya nih dijadiin list gitu ya. Berarti di rows itu lokasi. Ini show totalnya saya uncheck lagi. Terus kita pengen nampilin apa? Angka apa? Misalnya tadi average anggaran. Maka angka yang pengen kita show itu ada di menu values. Add anggaran. Oke. Anggaran kita bisa bikin average misalnya. Ya. Tapi lagi-lagi teman-teman kita lihat ada yang apa nih? Ada yang missing. Ini akan memusingkan juga nih. Ini missing ini apa ya? Apakah ada proyek tertentu yang memang belum dituliskan lokasinya, apa hilang dari database? Misalnya kita pengen keluarkan dia. Ya, kita keluarkan yang blank study, sorry, ini kita hapus ya filternya dari kontraktor. Jadi lokasi kita uncheck yang blank ya supaya nggak mengganggu. Saya ilangin warna merahnya. Teman-teman yang mungkin baru sekali pakai Google Spreadsheet nggak secepat saya, itu sangat diwajarkan ya. Karena memang ini benar-benar first timer banget teman-teman, misalnya pakai nggak masalah. Tolong disimak dulu aja. Dari sini kita misalnya mau sortir dia descending by average anggaran. Terus teman-teman pengen lihat misalnya tadi lagi-lagi ya insert chart gitu. Nah, ini bisa juga nih. Bar chart juga sama kayak tadi. Ya. Ini bisa. Teman-teman kalau pengen bikin lagi, misalnya ada visualisasi yang lain. Ya, saya kepikiran juga, misalkan teman-teman, ya di sini di datasetnya ada variabel anggaran namanya teman-teman. Anggaran ini kan angka yang berbau duit ya, sifatnya numerik. Yang numerik kayak gini bisa kita bikin chart langsung tanpa di pivot. Chartnya adalah histogram kalau pernah dengar. Nah, cuman pas kita bikin chart, dia automatically kata si Google Sheet yang sok tahu ini dia bilang bar chart. Padahal nggak enak lihatnya. Kita ganti dia jadi histogram. Nah, kalau dari histogram kelihatan ya teman-teman, kebanyakan dari anggaran proyek-proyek ini tuh dia berkisar di antara angka-angka yang rendah sebenarnya. Kayak ini yang tinggi ini adalah yang angkanya rendah-rendah. Tapi ternyata banyak juga yang angkanya membengkak gitu ya. Bahkan di sini ada angka ini berapa ya? Kalau dibikin koma, wait ya, saya ubah dulu. Jadi koma, ini horizontal axis ya teman-teman. Horizontal axis kita ubah. Oke, wait. Ya, kayaknya emang harus diubah di datasetnya langsung ya. Oke, tapi pada intinya ini ada sedikit nih bar chart yang kelihatan ada satu biji project yang gede banget ya anggarannya. Ya, anggarannya ada di sekitaran angka berapa nih? 22 M sampai 23 M. Nah, ini bisa kita jadiin bahan audit ceritanya gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh sederhana, mungkin saya nggak rapihin chartnya, tapi proses berpikirnya biasanya gitu teman-teman. Berawal dari kita punya kecurigaan, kita pengen tahu anggaran itu ada yang membengkak nggak ya? Atau sebarannya gimana? Kebanyakan tinggi, apa kebanyakan rendah sih? Misalnya kita tahu ada standar tertentu, threshold tertentu. Oh, anggaran itu nggak boleh lebih dari 1 M misalnya. Nggak boleh lebih dari 10 M misalnya. 10 M itu kira-kira di sini nih. Oke, ternyata mostly di bawah 10 M. Tapi ada yang tadi kita lihat ada satu biji nih di sekitaran 22 sampai 23 M. Nah, ini bisa kita telusuri lebih lanjut. Kira-kira gitu teman-teman untuk Google Spreadsheet. Kalau dilanjutin kayaknya terlalu lama ya karena kita waktunya terbatas dan teman-teman silakan nanti kalau memang pengen ya join full stack ya itu bakal lebih leluasa lagi belajarnya ya. Nah, ini teman-teman tools-tools yang akan kita pakai kurang lebih di Revo. Bahkan teman-teman kalau misalnya terlalu fokus ke Excel, Python, anyway yang R ini enggak ya, kita lebih ke arah Python. Terus ada Google BigQuery, Power BI, Tableau. Nah, ini satu hal yang teman-teman perlu sadari bahwa ini nih Looker, Power BI, Tableau yang merupakan business intelligence tools, kebanyakan
Ya. Kebanyakan orang-orang tuh underestimate. Bahkan bikin slide di Google Slides ataupun PPT, ini banyak yang underestimate. Kayak ngerasa data analis berarti gue harus bisa Python, gue harus bisa Excel, bisa bikin model at least regresi, bisa bikin script SQL, tapi lupa nggak bisa bikin PowerPoint yang bagus, nggak bisa bikin presentasi yang membuat lawan bicara paham, maka itu yang teman-teman harusnya kembali lagi mikir, oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak pelajari ini, teman-teman juga tidak akan bisa bersaing tadi ya, yang saya bilang di era AI itu. Maka ya di Revoyu di week-week terakhir ya, untuk masa bootcamp-nya itu akan mempelajari menutup dengan skill ini, data communication. Kenapa data communication itu penting? Ya, ada salah satu istilah dalam data communication field, yaitu storytelling namanya. Data storytelling itu adalah campuran antara insight dari data, narasi yang kita buat supaya orang paham, lalu konteks yang harus dipahami antara kita dan juga audiens. Istilahnya mungkin bahasanya harus sama gitu ya. Kita present insight tentang FMCG company, jangan di-present ke orang tambang misalnya. Ya, mungkin akan ada lag waktu buat dia memahami presentasi kita. Dan yang ngapain juga ya, harusnya kita present kan ke orang yang paham konteks bisnis ya. Ditambah lagi visual design, makanya bikin PPT juga harus estetik teman-teman ya. Nggak hanya feeds Instagram teman-teman doang nih yang dibikin estetik. Soalnya menurut Forbes 2021, 71% eksekutif. Eksekutif itu C-level ya, CEO, CTO, COO, dan semuanya itu yang depannya C, itu memprioritaskan laporan yang sifatnya storytelling. Jadi dia lebih cepat untuk membacanya. Itu menurut penelitian. Ya, sepenting itu ternyata. Dan kalau teman-teman udah sering pakai ChatGPT ya, saya yakin udah pada sering pakai. Teman-teman bisa cobain misalnya nih, saya sempat nyoba ya teman-teman, ini ada 10 simple rows. Ini adalah data lowongan kerja di US. Ada judul role-nya, ada compensation analyst, data analyst, business sales, grupnya ya, ada yang staff, lead, dan sebagainya. Pokoknya ini tentang average salary, jumlah jam kerja gitu ya, dianalisis. Saya coba masukin 10 baris ini ke dalam ChatGPT beberapa waktu lalu. Ternyata waktu saya tanya ChatGPT itu mengklaim dia bisa ngelakuin 10 hal katanya. 10 hal itu apa? Pertama nih, yang paling simpel, dia bisa ngebantu kita untuk jadi asisten untuk analisis data. Bisa untuk ngasih statistical insight, kayak rata-rata, standar deviasi gitu ya. Menginterpretasi data, bikin chart, bikin coding ya, pakai R, pakai Python, JavaScript, dan semuanya dia bisa. Dia bisa jelasin juga kalau kita dapat code dari luar, code atau scriptnya kita kasih ke dia bisa jelasin ke kita supaya kita paham. Terus guidance melakukan atau menggunakan tools, dia juga bisa. Sampai yang paling ujung ini writing reports dan learning resources, dia bisa kasih itu semua. Jadi sepowerful ini ChatGPT dan AI lainnya, teman-teman kenapa sih nggak mau coba untuk benar-benar mendalami ya skill data analis ini, yang secara pekerjaan kelihatannya enak gitu ya. Kayaknya enak juga ya jadi data analis ya, bisa dibantu gitu sama tools AI ya, memang enak. Cuman gimana caranya kita untuk memakai dia seideal mungkin, itu yang akan teman-teman pelajari juga nanti di full stack ya kalau join. Ya, jadi kayak promosi terus saya, tapi memang itu adanya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa kita sama-sama pelajari. Saya pun di tempat kerja, karena kerja di consulting industry, ada beberapa project ya waktu itu di badan keuangan lah ya, finance gitu. Kami pernah melakukan web scraping, pernah ngambil data penjualan kendaraan, let's say kayak di OLX gitu ya. Kalau kita lihat OLX Autos itu jual kendaraan, ada OLX biasa jual rumah gitu ya. Itu kami pernah web scraping, yaitu salah satu bentuk AI juga ya, karena kita mengautomate sistemnya, maka disebut artificial intelligence. Pernah juga kami buatin chatbot, ini udah sering banget, bahkan udah banyak banget project kami yang ongoing sekarang ini, kliennya udah ke arah chatbot juga nih permintaannya. Dan text analytics ya, teman-teman boleh pelajarin di luar sana, nanti text analytics itu apa, generative AI itu apa ya, kita nggak akan bahas detail banget malam ini. Ya, terakhir teman-teman, are you ready? Menurut Alteryx tahun 2025,
1.400 data analis itu menunjukkan hasil surveinya ya, bahwa 87% dari data analis yang disurvei tadi, dia bilang kerjaannya makin lama makin strategik. Jadi nggak eksekusi semuanya. Dulu kan eksekusi aja gitu ya, bisa pakai R, bisa pakai Python, ya udah kayak udah jadi dewa gitu ya, bakal nggak tergerus nih posisinya. Sekarang udah ada AI, jadi lebih ke arah strategik. Terus 83% bilang dia nggak takut sama AI. Kenapa? Karena dia udah bisa yang strategik tadi. Dia bisa menggunakan tools dengan baik. Dan 70% menganggap bahwa AI ini justru ngeboost efektivitas kerjanya. Yang biasanya dulu bikin script itu dari nol, ini bisa bikin scriptnya dari AI. Ya, walaupun tidak direkomendasi semuanya full dari AI ya, kita tetap harus punya general thoughts-nya dulu, kita kasih tahu ini yang mau gue kerjain loh, tolong bantu bikin skripnya misalkan. Nah, itu sangat diperbolehkan. Ya, teman-teman kira-kira gitu sih, ini mungkin untuk slide-nya, intinya di slide ini, teman-teman, inilah yang akan dipelajari di Full Stack Data Analytics, dan rasanya nggak ada salahnya kalau kita nanti bisa ketemu di kelas ya, secepatnya. Mungkin itu dari saya, thank you teman-teman. Mungkin saya kembaliin ke Kak Ocha ya. Silakan Kak Ocha. Oke, thank you so much Kak Iqbal untuk materinya nih di malam hari ini yang daging banget. Kalau gitu aku izin hide Kak Iqbal dulu ya Kak. Nanti setelah ini kita akan lanjut ke sesi Q&A lagi nih sama Kak Iqbal. Oke, teman-teman, gimana tadi so far belajarnya? Seru atau gimana nih? Terutama teman-teman yang baru belajar gitu ya. Nah, tapi jangan khawatir nih teman-teman. Sebenarnya meskipun mungkin sekarang kita masih bingung gitu ya, atau mungkin kita lagi nggak kebayang kira-kira sebenarnya ini hari ini belajar apa, ini makanan apa gitu kan. Nah, jangan khawatir dan jangan bingung karena sebenarnya ada banyak banget teman-teman yang sedang mengalami hal yang sama. So we're all in this together gitu kan. Dan jangan takut juga nih untuk memulai belajar meskipun mungkin di awal terasa susah gitu ya. Karena inilah sebuah prosesnya. Nah, dan jangan khawatir juga untuk memulai dan juga switching karir nih teman-teman. Karena itu tadi ya, ada banyak banget ternyata teman-teman kita yang juga mengalami hal yang sama, memiliki starting point yang sama gitu kan. Jadi ini sama halnya dengan yang dialami oleh alumni dari Revoyu nih teman-teman sebetulnya. Jadi, setelah mereka akhirnya memberanikan diri untuk belajar yang lebih komprehensif nih teman-teman, akhirnya mereka berhasil nih untuk landing their dream career gitu ya di dalam lini data analytics teman-teman. Seperti contohnya ada beberapa alumni gitu ya di layar kita saat ini yang awalnya mungkin background-nya tidak linear, kemudian mungkin pekerjaan sebelumnya ini juga tidak linear, tapi setelah akhirnya belajar memberanikan diri dan belajar secara komprehensif, lebih detail, akhirnya mereka mampu nih untuk bisa menjadi data analis. Dan selain itu juga ada banyak banget gitu ya alumni Revoyu yang ternyata setelah belajar di Revoyu mereka berhasil nih untuk ke-hire gitu ya sebagai seorang data analis dalam waktu yang cepat juga gitu teman-teman. Karena selama belajar memang benar-benar fokus dan juga intensif gitu ya untuk belajarnya sehingga bahkan mungkin beberapa bulan setelah selesai belajar di Revoyu mereka akhirnya ke-hire nih teman-teman sama perusahaan untuk menjadi data analis atau mungkin bisnis analis dan pekerjaan-pekerjaan yang relate gitu ya sama data analis. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin pengen tahu lebih lanjut nih, mungkin pengen dapat insight gitu ya, seberapa banyak sih alumni Revoyu yang akhirnya berhasil untuk mendapatkan pekerjaan sebagai data analis gitu kan. Nah, nanti teman-teman juga bisa cek-cek ini di link yang ada di layar kaca teman-teman saat ini. Nah, kalau misalnya penasaran juga, sebenarnya company-nya apa aja sih yang menjadi tujuan alumni Revoyu gitu ya. Nah, seperti di layar kita saat ini juga, ada banyak banget company yang udah menjadi tempat berlabuhnya alumni Revoyu gitu ya, dan industrinya ini macam-macam banget teman-teman. Jadi FYI sebenarnya untuk saat ini mungkin kalau di zaman-zaman 2020-an awal atau mungkin sebelum itu, pekerjaan ini mungkin
identiknya tuh dengan perusahaan teknologi ya, atau mungkin startup gitu. Nah, kalau sekarang ternyata hampir semua industri, hampir semua company, baik itu yang tech industry ataupun yang mungkin konvensional atau mungkin bahkan yang FMCG atau retail itu tuh udah butuh banget data analis nih teman-teman. Jadi kesempatannya terbuka sangat lebar ya untuk kita yang sedang ingin melebarkan sayapnya nih di bidang data analytics. Seperti yang tadi di-share juga nih sama Kak Iqbal sebelumnya bahwa memang sekarang data explosion itu sudah sangat nyata gitu ya, sehingga emang butuh seseorang nih untuk bisa mengontrol dan juga mengolah data tersebut sehingga bisa diambil insight-nya. Nah, finally kita masuk nih teman-teman ke dalam sesi Q&A gitu ya. Jadi sebelum masuk ke dalam sesi Q&A, mungkin aku akan panggilkan Kak Iqbal lagi nih untuk naik ke atas panggung gitu ya. Halo Kak Iqbal, sudah sempat minum Kak? Halo, sudah naik ke atas Sudah. panggung juga. Oke, sip kalau gitu. Kita lanjut masuk ke dalam sesi Q&A nih Kak Iqbal, karena ada banyak teman-teman yang udah menyampaikan pertanyaannya dari sesi Kak Iqbal tadi nih. Mungkin kita mulai pertanyaannya dari Mega. Nah, pertanyaannya adalah, jika tidak ada data nih Kak, nah sumber data seperti apa yang bisa digunakan untuk membantu mengambil keputusan bisnis yang mau merintis atau mungkin yang baru merintis nih Kak? Silahkan Kak Iqbal. Oke, pertanyaannya bagus banget nih Kak Mega nih ya. Saya suka banget nih orang-orang yang mau bikin bisnis ya. Karena sejujurnya saya juga salah satu orang yang nggak punya turunan turunan skill bisnis dari orang tua ya. Memang bukan dari kalangan pebisnis, tapi pengen gitu bikin bisnis. Tapi mungkin saya karena belum mulai bisnisnya dan kebetulan Kak Mega ini pengen pengen merintis sebuah bisnis atau sedang merintis ya, ini menarik banget. Tapi sayangnya memang ini nggak bisa tahu ya, Kak Mega ini bisnisnya apa. Mungkin kalau tadi dikasih tahu bisnisnya apa, saya bisa kasih gambaran gitu. Cuman gini, ketika kita nggak punya data, bayangan saya, maaf, bukan kita, tapi ketika Kak Mega state bahwa nggak punya data nih, sumber data apa yang bisa ngebantu Kak Mega? Mungkin untuk early stage mulai bisnis, kita bisa ngelakuin benchmarking dulu. Benchmarking itu kita bisa melihat kira-kira di tempat lain untuk bisnis yang sama atau mirip dengan bisnis gua nih ya. Ini apa sih yang bisa gua cari tahu gitu ya. Nah, teman-teman bisa ambil data eksternal dari luar. Yang paling sederhana aja, misalnya teman-teman mau buka bisnis coffee shop gitu ya, atau barbershop. Kita bisa ambil data, misalnya data jumlah coffee shop atau barbershop tadi di Indonesia dari tahun ke tahun. Kita lihat tren 5 tahun terakhir, meningkat apa menurun nih? Contoh, misalnya trennya menurun ternyata, atau awalnya meningkat, tiba-tiba di tahun lalu menurun. Nah, ini kan bisa dijadiin benchmarking juga buat teman-teman mikir, oh berarti kayaknya gue nggak cocok deh untuk mulai bisnis ini. Karena posisinya baru mau merintis. Ya, jadi kalau memang nggak punya data sama sekali, belum running bisnisnya, maka memang eksternal data dari internet ya teman-teman, silakan research, itu bisa jadi setidaknya early stage untuk utilize data tadi untuk bikin keputusan bisnis. Gitu mungkin untuk Kak Mega ya jawabannya. Mudah-mudahan clear ya Kak Mega. Oke, terima kasih banyak jawabannya Kak Iqbal. Kalau gitu kita langsung lanjut nih Kak ke pertanyaan yang berikutnya datang dari Anonymous. Pertanyaannya adalah, apa bedanya antara data analis dan entry data? Nah ini sering muncul di pekerjaan-pekerjaan freelance nih Kak. Apakah masih dalam lingkup yang sama nih Kak Iqbal? Silahkan. Oke, ini sebenarnya entry data itu part of data analyst skill juga ya, atau data analyst activities lah. Jadi entry data itu kan, atau ya teman-teman kalau suka freelance, itu posisi yang kelihatannya pekerjaan yang udah bisa diganti sama sistem atau sama mesin gitu ya. Pekerjaan yang agak konvensional, yang sejujurnya kayaknya freelance entry data makin kesini makin jarang ya ditemukan. Tapi bedanya apa? Ya entry data itu part of kerjaan data analis di mungkin beberapa dekade sebelumnya ya. Kalau sekarang-sekarang saya rasa kalau dalam skala corporate, skala bisnis besar gitu, company, udah nggak main entry data lagi nih, karena mereka datanya itu sudah mengalir dari sistem menuju ke data warehouse mereka, ke server gitu ya. Misalnya teman-teman belanja di toko oren gitu ya, teman-teman di sini pasti di track nih sama si toko oren tadi.
Misalnya Iqbal gitu ya, dia belanja apa nih hari ini? Terus produk apa yang dia beli, berapa uang yang dia spend, lalu dia tuh activate atau apply promo atau enggak, itu semua di-track. Lalu itu tidak di-entry manual, seperti yang ada di pekerjaan freelance yang teman-teman umumnya ketahui ya. Ini biasa dialirin langsung by system gitu. Jadi kalau ditanya bedanya apa, sebenarnya bukan masalah beda atau sama, tapi justru itu part of data analyst role juga, cuman sekarang udah agak jarang, udah nggak applicable bahkan kalau udah di skala corporate atau company. Dan apakah masih lingkup yang sama? Tentunya masih. Karena dulu ketika belum sistemnya se-advance sekarang, ya data itu masih di-entry manual, masih pakai Excel ya. Teman-teman dulu kalau yang pas zaman kuliah suka ada freelance entry data, saya pun dulu ngalamin ya, entry data survei itu yang puluhan lembar, kita suruh baca satu-satu, kita ngisi gitu ya. Nah, kayak gitu tuh biasanya yang dikerjakan beberapa tahun lalu. Mungkin jawabannya sih itu ya untuk Anonymous ya. Oke, terima kasih jawabannya Kak Iqbal. Semoga menjawab ya untuk Anonymous. Lalu berikutnya datang dari Yogi Febriandi yang semangat belajar nih kayaknya. Karena pertanyaannya adalah, kalau Yogi punya latar belakang TKJ dan sekarang belajar manajemen informatika, langkah apa yang sebaiknya diambil untuk memulai karir sebagai data analis? Nah, mungkin bisa di-share nih Kak Iqbal, gimana caranya biar pemula bisa belajar sebagai data analis? Oke, to be honest, saya sebenarnya nggak terlalu memahami ya apa yang dipelajari sama ya background pendidikan kayak gini. Tapi saya tahu TKJ itu teknik komputer jaringan ya. Teknik komputer jaringan itu mudah-mudahan saya nggak salah ya. Ini posisi-posisi yang IT banget gitu ya. Lebih mirip-mirip ke sistem informatika mungkin jurusannya. Nah, dengan asumsi saya tadi mudah-mudahan benar ya Kak Yogi ya. Kalau salah boleh di clarify juga. Katanya sekarang belajar manajemen informatika. Dan lagi saya nggak tahu persis nih manajemen informatika ini sebenarnya belajar apa. Cuman seharusnya manajemen, keyword manajemen itu terasosiasi sama memanage database. Ya, bayangan saya manage database itu adalah part of teman-teman di manajemen informatika harusnya. Atau bahasa sehari-harinya mungkin saya sering menyebut istilah role-nya adalah data engineer. Kalau kita bayangin ya, kita punya database yang sebegitu besar ya. Lalu teman-teman bayangin sistem yang besar tadi, infrastruktur yang nggak dijaga, nggak dibikin terkoneksi nih. Misalnya dalam sebuah bisnis besar ya teman-teman, e-commerce lah yang paling gampang, toko oren. Minimal dia ada 3 tabel lah. Pertama itu tabel transaksi. Kedua itu ada tabel yang isinya profil customer. Yang ketiga tabel isinya misalkan merchant, profil merchant. E-commerce kan marketplace ya, banyak merchant yang jualan. Bisa kita split misalnya ada 3 tabel. Nah, 3 tabel ini gimana caranya biar dia bisa connect satu sama lain? Mungkin ini teman-teman manajemen informatika udah pelajari nih sekarang. Cuman, tadi pertanyaannya kan langkah apa yang sebaiknya saya ambil untuk memulai karir sebagai data analis. Pertama menurut saya, lanjutkan untuk mempelajari tentang manajemen database, karena to be honest, posisi data engineer itu memang orang-orang yang harusnya kuat untuk scripting ya. Dan saya yakin banget teman-teman TKJ, teman-teman TI ya, manajemen informatika itu kuat. Jadi pelajari SQL, pelajari juga Python yang base-nya adalah programming. Nanti mungkin teman-teman akan bisa masuk journey sebagai data analis atau mungkin data engineer lebih tepatnya ya. Kalau di tempat kerja saya sekarang itu. Jadi saran saya coba pelajari tentang manajemen database sih, karena itu salah satu skill yang menurut saya sampai sekarang pun belum bisa dikatakan akan digantikan oleh AI ya, karena tetap perlu supervise yang ketat juga nih buat ngomongin database gitu, dan masih butuh manusia sih. Dari saya mungkin itu jawabannya. Oke, thank you banget Kak Iqbal. Semoga menjawab ya untuk Kak Yogi Febriandi. Kalau gitu lanjut Kak, masih ada beberapa pertanyaan lagi dari teman-teman yang masuk. Kali ini dari Anonymous lagi. Pertanyaannya adalah, setelah communicate findings, apakah data analis juga melakukan langkah action atau eksekusi dari hasil data tersebut nih Kak? Wah ini keren nih, udah mulai teknis nih Kak pertanyaannya. Iya. Silahkan Kak Iqbal. Oke, ini bagus banget sih, bener. Jadi visioner ya. Tadi udah bayangin, oke, communicate findings, terus next-nya apa nih? Apakah data analis itu juga melakukan eksekusi? Ini jawabannya akan depends on ya, tergantung sama
company tersebut. Tapi yang saya bayangin, ini ya salah satu case yang pernah saya dan teman-teman tempat kerja lakukan di salah satu project bersama FMCG company ya. FMCG itu fast moving consumer goods ya, hal-hal yang biasa teman-teman belanja di Alfamart gitu ya atau di Indomaret yang sehari-hari dibutuhin kayak sampo, sabun dan sebagainya gitu. Itu teman-teman waktu itu saya dan teman-teman di Starcore sebenarnya setelah melakukan analisis data kita sampein untuk melakukan campaign tertentu yang ini bayangin teman-teman ya, misalnya dia jualan produknya itu susu. Kita pengen pastinya melakukan marketing efisien mungkin. Artinya anggaran yang disediain ini terbatas. Gimana caranya supaya audiens yang kita targetin, misalnya susu ini kita target audiensnya untuk anak-anak usia di bawah 5 tahun misalkan. Kita targetin nih, anak usia 5 tahun yang belanja biasanya ibunya. Oke, ibunya biasanya atau sebaiknya dikasih campaign yang seperti apa, itu ada tim sendiri yang mikirin. Biasanya kita itu akan menerima draft atau konsep campaign-nya. Kemudian misalnya nih ya, kita pengen ngasih promo itu untuk untuk ibu-ibu yang belanjain susu buat anaknya minimal berapa nominal uang. Misalnya nih minimal dia 500.000 belanja susu untuk anaknya, itu baru dikasih promo. Nah, angka-angka kayak 500.000 itu tadi lahir dari kami. Nah, yang mengeksekusi atau actionnya untuk campaign tadi itu dilakukan oleh tim campaign-nya gitu ya. Jadi mungkin yang lebih ditekankan kalau data analis itu adalah angka-angka yang keluar gitu kayak promo misalnya teman-teman buka aplikasi ojek online ya itu keluar promo diskon misalnya 5.000. Dari mana keluar 5.000? Kenapa cocok untuk kita? Nah, itu dibaliknya ada orang data analis di sana kerja gitu. Tapi yang eksekusi kan tim lain ya, bukan data analis juga tuh yang bikin tampilan di aplikasinya dan sebagainya. Itu sih jawabannya untuk Anonymous yang kedua ya malam ini. Oke, thank you banget Kak Iqbal jawabannya. Semoga menjawab buat Anonymous, buat teman-teman yang mungkin masih belum paham jawabannya atau pertanyaannya, jangan khawatir. Nanti suatu ketika nanti teman-teman juga akan paham ya. Mungkin di hari ketiga dalam mini course ya. Semoga nanti udah lebih bisa memahami data analytics. Oke, lalu pertanyaan berikutnya yang terakhir untuk hari ini Kak Iqbal datang dari Anonymous lagi, yang ketiga, Anonymous ketiga hari ini. Pertanyaannya adalah, di tengah maraknya AI di berbagai lini pekerjaan saat ini, apakah pekerjaan data analis masih relevan nih Kak? Nah ini seperti yang tadi dibawakan sama Kak Iqbal juga ya. Dan apa yang kira-kira bisa membuat pekerjaan data analis nggak bisa digantikan sama AI? Silahkan Kak Iqbal. Oke, Kak Ocha. Ini pertanyaan penutup yang bagus banget ya, jadi closingan ya. Di era AI sekarang tadi saya bilang ya teman-teman, demand untuk posisi data analis memang masih meningkat. Tapi tingkat kompetisinya itu makin tinggi, makin susah. Kenapa? Karena banyak posisi, contoh kayak tadi data entry. Ya, teman-teman bayangin kalau sekarang di retail mungkin udah banyak, terutama di luar negeri sih ya, kalau di Indonesia masih agak jarang nih. Kita nggak lagi berhadapan sama kasir, tinggal nge-tap aja gitu ya, untuk credit card atau kartu-kartu debit gitu ya, langsung bisa keluar gitu ya dari store-nya. Nah, udah makin banyak nih pekerjaan yang terreplace. Tapi pekerjaan yang terreplace itu mostly adalah pekerjaan yang memang secara logika kita mikir ya memang ini mah bisa digantiin sama manusia gitu. Udah nggak perlu lagi manusia. Sementara kalau data analis, ini cakupannya kan luas teman-teman. Tadi dari ngumpulin data preparation, data analysis, habis itu sampai ke visualisasi dan decision making. Minimal banget ya. Kalau kita bilang ngumpulin data udah bisa pakai sistem. Oke, tergerus berarti kita. Data preparation untuk cleaning bisa dibantu chat GPT gitu. Bisa, walaupun nggak 100% benar ya. Karena saya udah sering banget nyoba, kadang-kadang nggak cocok nih hasilnya chat GPT gitu. Terus data visualization juga bisa dilakukan. Bikin chart juga bisa dari chat GPT. Bikin script Python juga bisa chat GPT. Setidaknya, ini walaupun tadi saya bilang semua yang dilakukan ChatGPT perlu disupervise lagi karena nggak selalu benar. Bahkan selalu ada errornya walaupun kecil gitu ya dalam setiap output yang dia keluarin terutama terkait data kalau kita kasih data kita ke mereka, ke ChatGPT. Minimal ada satu part yang paling ujung tadi, decision making.
decision making itu nggak selalu, bukan nggak selalu ya, so far dari berbagai podcast yang saya dengar, itu masih butuh sense-nya manusia. Kita nggak bisa lempar itu ke AI, ke ChatGPT. Karena dia nggak punya yang namanya, apa ya, saya lupa istilahnya, kalau nggak salah human quotient ya. Kan ada IQ, ini ada HQ. Nah, ini dia nggak punya nih sense-nya. Untuk bikin decision, dia nggak punya pemikiran selayaknya orang yang punya bisnis gitu. Karena kalau teman-teman coba perhatiin deh, teman-teman kasih pertanyaan ke ChatGPT, kadang-kadang dia jawabnya itu, ini kecenderungannya yang saya tahu dari ChatGPT saya, dia itu akan cenderung setuju terus sama apa yang kita omongin. Kecuali itu benar-benar salah ya. Nah, kondisi kayak gini nih, yang menurut saya agak berbahaya. Ketika kita dapat AI yang terbawa arus lah istilahnya ya, atau dia cenderung oke-oke aja sama kita, ya itu bukan posisi yang menurut saya membantu ya, justru bisa menjebak gitu. Maka posisi data analis sekarang menurut saya memang nggak bisa digantikan AI untuk at least untuk sampai saat ini, karena ada posisi decision making tadi, dan udah dikuatkan sama survei oleh salah satu lembaga tadi, saya lupa namanya apa. Dia bilang kalau Alteryx ya, dia bilang kalau 80 sekian persen analis itu nganggap bahwa ya AI ini justru membuat kita, data analis itu posisinya lebih ke arah strategik. Maka PR-nya supaya pekerjaan kita, data analis masih relevan, pertama menurut saya ini yang penting banget ya, kita di setiap pekerjaan, kita coba pahami bisnisnya benar-benar. Jangan sampai kita masuk, dikasih data, kita keluarin insight, tapi kita sebenarnya nggak kebayang, ini insight ini emang dibutuhin apa enggak ya buat bisnis kita. Kalau kita punya sense itu akan lebih relevan, lebih strategik gitu, decision yang kita keluarin. Kedua, cara komunikasi. Ya, komunikasi ini penting banget teman-teman, karena bayangin teman-teman kalau kita misalnya, ya misalnya gagap gitu ya, kalau ngomong di depan, deg-degan terus, nervous, dan nggak hilang-hilang, saat kita mau present hasil analisis yang sebagus apapun, tetap orang-orang bakal ilfeel duluan, ini si Iqbal nih yang kalau present nggak jelas banget gitu ya. Padahal sebenarnya dibalik itu insight-nya bagus. Maka coba kembangkan skill komunikasi tadi, bisnisnya juga dikuatin, maka teman-teman akan jadi data analis yang masih relevan sih. Seharusnya seperti itu. Ya, mungkin itu jawabannya. Oke, thank you banget Kak Iqbal untuk jawabannya. Semoga menjawab ya untuk Anonymous dan juga teman-teman di sini yang mungkin udah mulai explore tentang AI. Jangan khawatir karena human sense ini masih dibutuhkan ya Kak Iqbal ke depannya. Karena ya anyway AI masih diajarin sama manusia-manusia juga teman-teman. Oke, Kak Iqbal, terima kasih banyak untuk Sama-sama. jawabannya dan juga untuk ilmunya di sesi malam hari ini. Mungkin satu kalimat nih Kak untuk menutup sesi malam hari ini nih untuk teman-teman, kira-kira apa yang bisa di-share nih Kak? Yang bisa di-share, jangan malu temenan sama AI. Itu satu kalimat dari saya. Oke, sip. Singkat, padat, dan jelas ya teman-teman. Jangan takut untuk berteman dengan AI. Oke, sip. Kalau begitu, terima kasih banyak sekali lagi Kak Iqbal untuk Sama-sama, Kak Ocha. ilmunya malam hari ini. Terima kasih sudah bersedia untuk bertemu dengan teman-teman di mini course Data Analytics hari ini juga. Semoga nanti kita semua bisa ketemu lagi nih sama Kak Iqbal di dalam full stack Data Analytics ya Kak nantinya. Ya, oke, thank you Kak Ocha dan teman-teman semua. Izin pamit duluan. Bye-bye. Sehat selalu. Thank you Kak. Bye-bye. Nah, gimana nih teman-teman? Thank you so much Kak Iqbal sekali lagi. Gimana nih teman-teman untuk materi malam hari ini? Daging banget nggak nih materi hari ini? Kita tadi udah sedikit mengulik gitu ya, kira-kira proses data analisis tuh seperti apa. Terus kita juga udah kenalan lebih dalam lagi nih sama salah satu tools data analytics gitu kan. Kira-kira gimana teman-teman perasaannya? Boleh dong ketik angka 1 kalau daging banget nih sampai ngebul, udah rasanya pusing-pusing kolesterol gitu. Atau teman-teman juga bisa banget nih ketik angka 2 kalau teman-teman ternyata masih mencerna, karena mungkin tadi ada beberapa hal baru gitu ya yang kita ketahui atau kita kenali di hari ini, jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya teman-teman masih di angka 2 gitu ya. Nanti hopefully insyaallah kita bisa mencapai angka 1 ya teman-teman. Nah, jadi mungkin biar menambah
kedagingannya, enggak, bukan menambah kepusingannya ya, tapi aku pengen ngasih tahu nih ke teman-teman bahwa apa yang kita pelajari di dalam sesi hari ini hanya ada di puncak gunung esnya aja. Jadi kita hanya belajar di bagian, puncaknya aja gitu ya, kayak di permukaannya aja teman-teman. Tapi sebenarnya ada banyak hal lain nih, kayak yang tadi udah disebutin di dalam lecture gitu ya, bahwa ada banyak hal lain yang perlu kita kuasai supaya kita bisa menjadi data analis yang lebih cakep lagi nantinya. Dan ini semua di-cover di dalam Review Full Stack Curriculum. Jadi mulai dari foundation-nya nih yang hari ini kita pelajari gitu ya di dalam Review Mini Course. Lalu ada hal lain seperti understanding business problem, bahwa ada banyak banget ya permasalahan di dalam industri yang berbeda, masing-masing punya problemnya masing-masing, lalu menyiapkan datanya, lalu coba untuk menganalisa data seperti yang tadi coba kita lakukan, lalu advanced SQL, Python, visualization, lalu gimana cara mengkomunikasikannya, sampai dengan data analytics dengan AI. Nah, jangan khawatir kalau misalnya teman-teman mungkin ingin belajar semuanya dan ingin menjadi seorang data analis gitu ya, Revoice siap nih untuk menemani pembelajarannya teman-teman. Jadi nanti ada banyak banget support yang diberikan oleh Revoyu yang nanti akan didapatkan oleh teman-teman selama belajar di Revoyu, seperti contohnya ada 24/7 unlimited learning access. Jadi learning access-nya ini bisa diakses kapanpun dan dimanapun teman-teman berada, karena sistem kita online ya teman-teman, jadi bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Lalu ada dedicated study group, jadi nggak cuma belajar di dalam kelas, tapi teman-teman juga dibagi menjadi beberapa grup nih untuk belajar dengan lingkup yang lebih kecil. Dan nanti ada live lectures bersama dengan expert, jadi tentunya sesinya akan interaktif dan teman-teman bisa langsung bertanya nih kepada expert di dalam kelas, kemudian ada mentor yang siap untuk mensupport teman-teman selama periode pembelajaran. Nah, untuk kurikulum lebih lengkapnya, kurang lebih seperti ini nih teman-teman. Jadi kita belajar mulai dari foundational-nya, kemudian kita belajar tools-tools-nya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman ngelihat lowongan pekerjaan tuh ada banyak gitu ya, tools yang perlu untuk dikuasai nih oleh seorang data analis atau mungkin untuk role data analis gitu kan. Nah, di sini akan dipelajari juga nih teman-teman. Mulai dari misalnya Google Spreadsheets, Excel gitu ya, sejenis yang sama, kemudian ada SQL, Python, kemudian visualization, lalu ada gimana caranya kita mengkomunikasikan gitu kan. Jadi semuanya dipelajarin termasuk sampai dengan pembuatan proyeknya nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar bahwa kita tuh perlu menyiapkan portfolio gitu ya untuk menjadi senjata kita ketika kita apply pekerjaan. Nah, di Revoyo nanti teman-teman juga tentunya akan bisa memproduksi portfolio nih nantinya. Jadi bisa dimasukkan ke dalam bekalnya teman-teman ketika nanti mencari pekerjaan. Lalu kita juga akan membekali diri dengan AI untuk data analytics dan terakhir akan ada pitching week nih teman-teman. Jadi selain kita mengerjakan project, kita juga akan menyampaikan hasil project kita sesuai dengan best practice yang sudah diajarkan selama belajar supaya nantinya kita bisa coba latihan gitu ya, kira-kira gimana nih jadinya kalau misalnya kita mempresentasikan hasil pekerjaan kita. Dan tentunya ada kurikulum AI-nya nih teman-teman, yaitu gimana caranya kita bisa prompt engineering, kita bisa ngajarin AI untuk bikin custom GPT, dan juga kita akan coba untuk nge-run through beberapa use case nih di bidang data analytics yang bisa diselesaikan atau dibantu pekerjaannya dengan AI. Nah, contohnya, seperti ini nih teman-teman, contoh case study-nya. Jadi misalnya nih, data analis itu, nggak mungkin punya data cuman 1000 row aja, tapi kita punya data tuh banyak banget teman-teman. Dan mungkin kita akan, pusing gitu ya, pusing sendiri dan butuh waktu yang panjang kalau misalnya kita tiba-tiba diminta untuk, nge-summary atau misalnya kita coba untuk memahami data yang kita punya ini artinya apa dan maksudnya itu apa nih yang ada di dalam datanya gitu kan. Nah, kita bisa minta tolong sama AI untuk nge-summary datanya lebih cepat supaya kita bisa terbantu nih lebih cepat untuk memahami datanya, lalu langsung gas untuk menganalisa datanya. Dan kemudian juga ada bantuan dari AI nih yang bisa dilakukan, yaitu visualisasi data menggunakan GPT. Jadi kalau misalnya waktunya udah mepet gitu ya, nah teman-teman butuh untuk analisa data, teman-teman bisa banget nih dibantu sama GPT dan nanti resultnya juga sesuai dengan best practice-nya tentunya ya. Jadi teman-teman nanti bisa belajar gimana cara prompting-nya, lalu membuat mungkin custom GPT supaya hasil GPT-nya ini udah
udah sesuai dengan harapan kita terus gitu. Jadi kita nggak terus-terusan prompting hal yang sama, teman-teman. So, tunggu apa lagi teman-teman? Kalau misalnya di sini udah tertarik nih untuk belajar lebih detail lagi gitu ya seputar data analis dan juga ingin menjadi seorang data analis yang profesional nantinya, dan mungkin teman-teman nggak cukup belajar di Revoyu Full Stack, nggak cukup belajar di Revoyu Mini Course, tapi teman-teman juga bisa belajar di dalam Revoyu Full Stack Data Analytics Program yang saat ini sudah ada kurikulum AI-nya nih yang bisa ngebantu teman-teman semuanya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikasi lengkap, teman-teman bisa bergabung untuk belajar bersama di Revoyu supaya nantinya bisa membuat karir teman-teman jadi lebih cemerlang lagi ke depannya. Finally, ada informasi seputar tugas nih teman-teman. Jadi teman-teman, ini mungkin sekalian simulasi gitu ya menjadi student Revoyu bahwa teman-teman itu punya tugas nih di setiap minggunya atau di setiap modulnya supaya kita bisa mengukur kemampuan kita so far seperti apa setelah belajar. Termasuk di mini course juga aku pengen teman-teman merasakan hal yang sama gitu ya. Jadi yang pertama ada certification test. Ini adalah soal yang wajib untuk dikerjakan supaya teman-teman bisa dapetin e-certificate-nya. Jadi ada soal pilihan ganda sebanyak 20 soal untuk sertifikasi. Soal-soal ini akan berkaitan dengan materi mini course, lalu ada 16 soal logical and numerical test yang nantinya akan dikerjakan juga nih sama teman-teman. Dan soal ini wajib hukumnya untuk dikerjakan dan teman-teman juga wajib lulus supaya bisa dapetin sertifikat digitalnya. Lalu teman-teman juga wajib untuk hadir. Nih, wajib hukumnya untuk hadir dan absen setiap harinya. Jadi teman-teman wajib untuk masuk ke kelas dan absen setiap hari supaya bisa dapetin e-certificate. Dan yang perlu dicatat juga adalah jawaban dari certification test ini tidak akan dibagikan ya. Jadi mohon teman-teman mengerjakan dengan detail dan dengan seksama supaya nantinya teman-teman bisa mendapatkan e-certificate-nya. Nah, untuk deadline-nya sendiri ada di hari Jumat jam 23.59. Jadi artinya hari Jumat sebelum jam 12 malam ya, teman-teman. Jadi selama hari Jumat teman-teman masih bisa mengerjakan, batasnya adalah sebelum pergantian ke hari Sabtu. Itu ya, teman-teman, perlu untuk dicatat, jangan sampai salah lihat jam, jangan sampai salah mengerjakan tugasnya. Lalu yang kedua, ini tugasnya tidak wajib ya teman-teman dan tidak mempengaruhi sertifikasi apabila tidak dikerjakan. Tapi kalau dari aku sih, aku ingin teman-teman mengerjakan supaya pulang dari mini course nanti teman-teman udah punya bekal nih untuk ngerjain case study. Nah, tugas yang tidak wajib ini adalah case study ya teman-teman. Tugasnya adalah tugas praktikal untuk menambahin skill data analytics-nya teman-teman semua. Dan untuk case study berbeda dengan certification test, jawabannya akan dibagikan setelah sesi mini course khusus untuk yang mengerjakan dan juga mengumpulkan tugasnya saja. Lalu untuk case study ini sifatnya adalah opsional dan tidak mempengaruhi sertifikasi. Deadline-nya berbeda teman-teman dengan yang certification test. Jadi setelah mengerjakan certification test, teman-teman masih banget untuk bisa mengerjain case study-nya. Jadi deadline-nya ada di hari Sabtu jam 11.59. Nah, ini beda ya. Jadi tadinya kalau deadline certification test ini hari Jumat jam 23.59 alias sebelum jam 12 malam. Kalau case study ini deadline-nya di hari Sabtu jam 12 siang ya, teman-teman. Jadi deadline-nya berbeda ya. Lalu kenapa perlu ngerjain tugasnya gitu kan? Selain dapetin e-certificate, teman-teman bisa mengasah pengetahuan dan skill data analytics yang teman-teman udah pelajari nih di dalam Revoyu Mini Course. Lalu teman-teman juga berkesempatan untuk dapetin jalur fast track gitu ya. Nah, apa itu jalur fast track, Kak? Gitu kan. Nah, jalur fast track merupakan salah satu jalur supaya teman-teman bisa mempercepat nih prosesnya untuk bisa menjadi student atau bisa bergabung ke full stack data analytics program. Jadi teman-teman otomatis sudah melewati beberapa tahapannya nih, tahapan admission-nya seperti application dan juga tes. Jadi teman-teman nggak perlu lagi apply, nggak perlu lagi tes juga ya teman-teman. Jadi langsung aja tinggal video call untuk konsultasi lebih detail. Langsung nanti teman-teman akan diundang untuk belajar bareng nih di Revoyu Full Stack Data Analytics. Nah, kalau misalnya teman-teman wondering gitu ya, kira-kira kenapa sih kita harus melewati proses admission gitu? Kenapa kita nggak bisa langsung aja bayar lalu ya udah masuk aja gitu jadi student gitu kan? Nah, inilah alasannya teman-teman. Jadi yang pertama adalah supaya kita bisa tahu nih
compatibility-nya teman-teman, kesesuaiannya teman-teman semua dengan karir data analytics. Karena mungkin di sini ada yang lagi explore gitu ya, pengen belajar data analytics, tapi juga pengen belajar digital marketing, pengen juga belajar yang lain gitu kan. Nah, di sini kita coba untuk cari tahu uh, kecocokannya teman-teman semua sama data analytics itu seperti apa. Lalu kita juga bisa planning nih long term career strateginya supaya kita bisa tahu kebutuhannya ke arah mana, keinginannya ke arah mana gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa cari tahu di sini. Lalu kita juga bisa nge-provide job guarantee nih untuk teman-teman up to 100%. Lalu bisa nge-provide supportive learning environment nih untuk teman-teman semuanya juga gitu. Nah, mumpung kali ini lagi early bird nih teman-teman, jadi kesempatannya terbatas banget ya untuk teman-teman gitu kan yang pengen dapetin atau pengen nge-secure harga early bird-nya. Jadi teman-teman bisa daftar sekarang juga. Kalau misalnya teman-teman tertarik, bisa banget langsung ketik rebrand.ly/daftar fullstack DA atau teman-teman bisa klik link yang ada di dalam kolom chat sekarang juga. So, itu dia teman-teman untuk sesi kita di hari ini. Kalau begitu, sampai jumpa besok dan mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan ya teman-teman. Semoga besok sesinya udah lebih baik dan semoga teman-teman besok masih bisa menghadiri sesinya. Karena hal yang wajib yaitu teman-teman wajib hadir di semua sesinya supaya teman-teman bisa dapetin e-certificate-nya. Jadi jangan sampai ketinggalan sesi yang besok teman-teman. Sampai jumpa besok semuanya. Terakhir, yang paling banyak ditanyakan yaitu tentang attendance form. Nah, jangan sampai tertinggal teman-teman untuk mengisi attendance formnya karena Revoyu juga perlu tahu nih apakah teman-teman hadir atau tidak di dalam sesi malam hari ini. Teman-teman bisa langsung buka aplikasi kamera atau mungkin aplikasi QR code scanner gitu ya untuk bisa nge-scan QR code yang ada di layar supaya teman-teman bisa membuka page untuk mengisi absensi di malam hari ini. Atau teman-teman bisa ketik rebrand.ly/hadir strip di AMC atau mungkin teman-teman juga bisa klik langsung di live chat supaya teman-teman bisa langsung mengisi link attendance-nya. Dan pastikan teman-teman mengisi seluruh datanya dengan tepat dan sesuai ya, terutama email dan juga tanggal. Jadi yang perlu dimasukkan adalah tanggal sesinya, bukan tanggal lahirnya teman-teman, dan pastikan alamat email yang dimasukkan juga sesuai dengan alamat email yang teman-teman gunakan saat registrasi ke Revoyu Mini Course Data Analytics. Dan yang paling penting adalah teman-teman wajib untuk menghadiri seluruh sesi mini course dan juga mengisi attendance form setiap harinya supaya bisa mendapatkan e-certificate. Dan untuk feedback form attendance form ini hanya bisa diakses melalui kelas saja. Jadi di luar kelas linknya tidak akan dibagikan ya teman-teman. So jangan lupa diisi sebelum pulang atau keluar dari kelas malam hari ini. Sip, itu dia untuk malam hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok.